Tahukah Anda bahwa mengonsumsi lobak bersama satu jenis makanan spesifik ini ternyata bisa memicu risiko masalah kesehatan yang sangat serius, seperti kanker atau bahkan demensia? Lobak putih yang renyah kris-kris ini nih sering banget dijuluki sebagai dewa pencernaan alami, karena dia punya kandungan nutrisi super lengkap yang bekerja layaknya superfood untuk tubuh kita. Tapi semua itu hanya berlaku kalau Anda memadukannya dengan bahan makanan yang tepat saja ya. Supaya Anda bisa mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran yang luar biasa ini, kita harus ekstra waspada karena kalau asal campur dengan makanan yang salah, efeknya justru bisa berbalik menyerang dan membahayakan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Itulah alasan mengapa saya sudah menyiapkan panduan penting ini khusus untuk Anda semua, para subscriber setia Dr. Koco. Agar Anda bisa terus sehat dan memiliki pikiran yang tajam, saya akan membongkar 3 kombinasi makanan terburuk yang wajib Anda hindari sama sekali, sekaligus memberikan 3 pasangan makanan terbaik yang akan membuat tubuh Anda semakin jos dan bertenaga. Jadi mari kita langsung bahas tuntas sampai ke akar-akarnya. Halo semuanya, ini adalah Dr. Kocho kesayangan Anda. Apakah di antara Anda masih ada yang belum subscribe? Ayo, segera klik tombol subscribe dan like sekarang juga ya. Jangan lupa bagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta dan beritahu semua orang tentang Dr. Kocho juga. Saya berjanji akan terus menyajikan informasi kesehatan yang paling mantap dan terpercaya untuk Anda mulai sekarang. Coba bayangkan makanan nyaman favorit Anda, seperti semur daging sapi yang gurih dengan acar lobak yang renyah kris-kris, ayam goreng dengan potongan lobak asam manis yang segar, atau bahkan semangkuk soto hangat dengan pelengkap sayuran yang menyegarkan. Rasanya pasti kurang nendang tanpa kehadiran si lobak sebagai pasangan setianya. Saat ini adalah waktu terbaik untuk menikmati bahan bintang kita hari ini karena rasanya sedang manis, sangat renyah, dan benar-benar sempurna untuk dikonsumsi, yaitu si rendah hati lobak putih. Anda bisa memasaknya menjadi sup daging lobak yang menenangkan hati, menumisnya dengan bumbu kecap yang gurih, atau bahkan mengeringkannya menjadi camilan yang kenyal dan kaya rasa. Meja makan kita benar-benar dipenuhi dengan begitu banyak cara lezat untuk menikmati sayuran serbaguna ini. Ada pepatah kuno yang bilang kalau mengonsumsi lobak di waktu yang tepat itu khasiatnya sama hebatnya dengan suplemen kesehatan yang kuat, dan kalau Anda rutin memakannya, Anda mungkin tidak perlu lagi sering-sering pergi ke dokter. Hal itu memang benar, karena lobak bukan cuma sekadar pembantu pencernaan alami, tapi juga kaya akan serat nabati yang membantu melancarkan buang air besar dan menyapu bersih kotoran dari usus Anda, sekaligus bertindak sebagai superfood kelas atas yang menjaga darah Anda tetap bersih dan jernih. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu sekalian. Tahukah Anda bahwa sayuran bintang kesehatan seperti lobak pun ternyata bisa membahayakan tubuh jika Anda memakannya bersama makanan yang salah? Jadi, mulai saat ini juga, mari kita cari tahu 3 kombinasi makanan terburuk yang bisa berdampak negatif pada pencegahan kanker dan demensia, bersama dengan 3 pasangan makanan terbaik yang bisa memperpanjang usia Anda secara sehat bersama-sama. Kombinasi makanan terburuk pertama dengan lobak putih ternyata adalah mentimun dan wortel. Mengejutkan sekali bukan? Hari-hari ini, banyak banget orang yang suka makan mentimun dan wortel yang segar dan renyah bersama dengan lobak yang manis, tapi cuma karena rasanya enak saat dicampur. Bukan berarti nutrisinya juga cocok satu sama lain loh. Tahukah Anda bahwa saat ini kandungan vitamin dalam lobak putih sedang melonjak drastis, bahkan memiliki vitamin C 10 kali lipat lebih banyak daripada buah apel? Itulah alasan mengapa orang-orang bilang kalau lobak segar di musim yang bagus seperti sekarang ini bisa bekerja layaknya suplemen alami yang sangat kuat untuk tubuh Anda. Kandungan vitamin yang melimpah dalam lobak membantu menangkal radikal bebas untuk mencegah penuaan dini dan benar-benar menjadi yang terbaik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda agar tetap fit di tengah cuaca yang sering berubah-ubah ini. Ditambah lagi, lobak ini sangat luar biasa untuk kesehatan kulit karena bisa menghambat bintik-bintik melanin dan meningkatkan produksi kolagen supaya kulit kita tetap kencang, kenyal, dan glowing bercahaya seperti yang kita semua idamkan. Tapi tolong perhatikan baik-baik di sini ya. Kalau Anda memakan lobak bersama dengan mentimun dan wortel secara langsung, kandungan vitaminnya bisa rusak dan Anda tidak akan bisa menikmati semua manfaat ajaib yang tadi saya sebutkan. Saat Anda mengiris mentimun atau wortel, sebuah enzim yang disebut askorbinase akan terlepas dari permukaan potongannya. Dan enzim spesifik inilah yang bertugas memecah serta menghancurkan vitamin C yang sangat berharga di dalam lobak. Jadi cara terbaik adalah menghindari mencampur irisan mentimun atau wortel secara langsung dengan lobak Anda. Lalu apakah ini berarti Anda sama sekali tidak boleh memakannya bersama-sama? Tentu saja tidak. Ada trik yang sangat sederhana. Cukup tambahkan sedikit cuka, dan masalahnya akan teratasi dengan sempurna. Karena enzim penghancur vitamin tadi, si askorbinase itu, sifatnya sangat lemah terhadap asam. Jadi cukup 1 sendok makan cuka saja sudah bisa melindungi vitamin di dalam lobak Anda secara efektif. Itulah sebabnya saya sangat merekomendasikan resep seperti acar segar yang menggunakan cuka untuk merendam wortel, mentimun, dan lobak
atau bahkan menjadikannya stok asinan yang menyegarkan di dalam toples. Selain itu, saat Anda mengonsumsi cuka, hal ini akan menciptakan sinergi yang memaksimalkan kekuatan detoks alami dari lobak. Jadi pastikan untuk selalu mengingat poin penting ini ya. Oh, ada satu tips kilat lagi nih. Sebagian besar vitamin sebenarnya terletak di bagian kulitnya. Jadi pastikan Anda mencuci lobak sampai benar-benar bersih dan makanlah beserta kulitnya juga ya. Selanjutnya, makanan terbaik yang sangat pas dipadukan dengan lobak putih, tidak lain dan tidak bukan adalah kubis atau kol. Saat udara mulai terasa segar dan musim berganti, banyak orang mulai menyiapkan hidangan sayuran favorit mereka. Dan mengisi kubis yang renyah dengan campuran lobak yang manis itu ada alasannya loh. Lobak dan kubis benar-benar pasangan serasi yang turun dari surga. Yang paling penting, keduanya adalah sayuran jenis cruciferous yang kaya akan senyawa kuat bernama glukosinolat, yang bekerja sebagai pertahanan alami luar biasa untuk menghambat tumor dan bahkan mendorong sel kanker untuk menghancurkan dirinya sendiri. Saat Anda menikmati lobak dan kubis bersama-sama, mereka memberikan dorongan perlindungan yang luar biasa terhadap berbagai masalah kesehatan, terutama sangat baik untuk mendukung fungsi hati Anda. Kombinasi ini merangsang produksi enzim detoksifikasi di dalam hati, dan bahkan melindungi DNA tubuh Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh zat karsinogen serta radikal bebas. Efek antioksidan kuat dari lobak akan mencapai puncaknya saat dipadukan dengan kubis, jadi Anda pasti ingin memakan keduanya secara bersamaan. Izinkan saya memberikan satu tips pro lagi untuk para subscriber Dr. Kocho setia. Manfaat dari lobak dan kubis ini akan menjadi jauh lebih baik lagi kalau Anda memadukannya dengan daging sapi yang gurih. Itulah sebabnya hidangan seperti sup daging sapi atau tumis daging yang disajikan dengan salad kubis dan lobak segar adalah kombinasi yang sangat cerdas. Karena lobak adalah dewa pencernaan alami. Enzim seperti diastase dan amilase akan membantu memecah nutrisi, sehingga proses pencernaan dan penyerapan makanan jadi terasa sangat ringan dan lancar. Selain itu, kandungan kalium dalam kubis maupun lobak membantu membuang kelebihan natrium atau garam dari sistem tubuh Anda, menjadikan kombinasi ini sebagai ancaman 3 kali lipat yang paling dahsyat untuk menjaga kesehatan Anda dalam segala aspek. Kelompok orang kedua yang harus ekstra hati-hati saat mengonsumsi lobak putih adalah mereka yang memiliki masalah tiroid. Banyak orang sengaja mencari lobak karena sayuran ini sangat terkenal untuk menjaga kesehatan pernapasan. Bahkan ada juga yang mengekstraknya menjadi jus kesehatan yang pekat. Namun, kalau Anda memiliki kondisi tiroid yang sensitif, si lobak ini mungkin bukan sahabat terbaik untuk Anda. Sebagai permulaan, rasa pedas dan tajam yang khas pada lobak itu sebenarnya berasal dari senyawa sulfur yang disebut sinigrin. Nutrisi spesifik ini sebenarnya sangat luar biasa karena dia melindungi dan memperkuat saluran bronkial kita, bahkan membantu menurunkan demam. Sehingga lobak sering jadi incaran saat cuaca sedang kering atau saat musim pancaroba ketika tenggorokan mulai terasa gatal dan tidak nyaman. Tapi disinilah letak masalah besarnya. Lobak juga mengandung zat yang disebut goitrogen. Saat Anda mengonsumsi zat ini, mereka secara bertahap bisa mengganggu sintesis atau pembentukan hormon tiroid, memperlambat fungsi tiroid Anda, dan dampaknya, tubuh Anda mungkin mencoba mengimbanginya dengan membuat kelenjar tiroid membengkak, atau yang biasa kita kenal dengan penyakit gondok. Jadi apakah ini artinya Anda harus mencoret lobak sepenuhnya dari hidup Anda? Tentu saja tidak. Ada solusi yang sangat sempurna. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasaknya terlebih dahulu, seperti merebusnya di dalam sup yang hangat atau menumisnya sebentar dengan sedikit minyak. Cukup ingat untuk selalu memberikan suhu panas atau memasaknya sebelum dimakan ya. Ditambah lagi, saat lobak dimasak, hal itu justru memudahkan tubuh Anda untuk menyerap semua kandungan kalsiumnya, yang mana ini sangat hebat untuk menjaga tulang Anda tetap kuat dan efektif mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Jadi ini benar-benar solusi cerdas yang menguntungkan semua pihak. Tahukah Anda bahwa makanan terbaik kedua yang sangat cocok dipadukan dengan lobak putih sebenarnya adalah madu? Pernahkah Anda mendengar bahwa lobak itu luar biasa untuk kesehatan pembuluh darah Anda? Lobak mengandung senyawa unik yang disebut isothiocyanate, yang memberikan rasa pedas khasnya, dan nutrisi khusus ini bekerja secara ajaib dengan memperlancar aliran darah serta mempercepat metabolisme tubuh Anda. Pada dasarnya, senyawa ini memperkuat pembuluh darah dan membantu menjauhkan Anda dari berbagai masalah kardiovaskular atau jantung. Selain itu, lobak mengandung sekitar 94% air, menjadikannya bahan makanan yang wajib banget dikonsumsi saat cuaca sedang kering atau di musim pancaroba, ketika menjaga hidrasi tubuh menjadi sangat penting. Nah, disinilah keajaiban yang sebenarnya terjadi. Jika Anda menikmati lobak bersama madu, keduanya menciptakan sinergi luar biasa yang memaksimalkan penyerapan nutrisi sehingga Anda bisa menyerap setiap tetes manfaat kesehatannya. Ditambah lagi, khasiat madu yang menenangkan memberikan tambahan energi alami dan melancarkan sirkulasi, yang bekerja secara indah untuk menenangkan serta melindungi paru-paru dan sistem pernapasan Anda. Jadi Anda harus banget mulai memadukan madu dan lobak secara bersamaan.
terutama saat udara terasa garing dan kering, yang sering memicu batuk-batuk kecil yang mengganggu atau saat sistem kekebalan tubuh sedang turun. Cobalah memotong dadu lobak dan merendamnya di dalam madu untuk membuat sirup alami yang sangat luar biasa bagi tenggorokan Anda. Dan ini ada satu lagi tips pro untuk Anda. Lobak yang dikeringkan ternyata mengandung kalium 15 kali lebih banyak daripada lobak segar, yang mana sangat membantu membuang kelebihan natrium atau garam dari tubuh Anda, dan sangat bagus untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Jadi jangan lupa untuk menyertakan hidangan sampingan dari lobak kering yang renyah dalam menu makan Anda juga ya. Terakhir, kelompok orang ketiga yang harus berhati-hati saat mengonsumsi lobak putih adalah mereka yang memiliki perut sensitif atau masalah pencernaan, dan Anda mungkin akan cukup terkejut dengan hal ini. Anda mungkin mengenal lobak sebagai penolong pencernaan alami, dan Anda benar sekali. Lobak penuh dengan enzim pencernaan, terutama amilase, yang sangat luar biasa dalam memecah pati dan membantu tubuh Anda memproses karbohidrat dengan lebih efisien. Plus, lobak mengandung serat nabati yang disebut lignin yang merangsang usus Anda, meredakan sembelit dan menyapu bersih kotoran layaknya seorang profesional. Namun, bagi mereka yang memiliki perut lemah atau saluran pencernaan yang sensitif, hal ini bisa jadi sedikit berlebihan. Khususnya, jika Anda berjuang dengan masalah seperti tukak lambung atau maag, rasa pedas dan tajam yang menyengat pada lobak mentah bisa memicu nyeri ulu hati atau iritasi, jadi Anda benar-benar harus waspada. Selain itu, mengonsumsi terlalu banyak serat sekaligus justru bisa memaksa sistem pencernaan Anda bekerja lembur, yang mungkin malah memperlambat proses pencernaan dan memperburuk kondisi Anda. Akhirnya, hal ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan kronis atau perasaan begah dan kembung yang tidak nyaman, dan itu adalah hal terakhir yang kita inginkan untuk kesehatan usus Anda. Jadi, bagaimana sebaiknya Anda menikmati lobak agar perut tetap happy? Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kuncinya adalah dengan memasaknya. Saat Anda memberikan suhu panas pada lobak, hal itu akan melemahkan senyawa yang mungkin mengganggu penyerapan dan menyiapkan sayuran ini menjadi bentuk yang paling ramah bagi pencernaan, sehingga tubuh Anda bisa menyerap semua kebaikannya tanpa rasa stres. Akhirnya, makanan terbaik ketiga yang sangat cocok dipadukan dengan lobak putih tidak lain dan tidak bukan adalah gandum hitam atau buckwheat. Itulah alasan tepat mengapa Anda sering melihat parutan lobak disajikan berdampingan dengan mie buckwheat yang menyegarkan. Meskipun buckwheat ini sangat menyehatkan, sebenarnya dia mengandung senyawa alami seperti salisilamin dan benzilamin yang bisa sedikit berat bagi sistem tubuh kita. Namun saat Anda memakan buckwheat bersama lobak, si lobak akan maju dan menetralkan komponen-komponen tersebut dengan sempurna. Ditambah lagi, lobak memiliki kualitas menenangkan yang luar biasa untuk melindungi saluran pencernaan Anda, menciptakan harmoni yang sempurna dengan sifat mendinginkan dari buckwheat untuk menjaga keseimbangan tubuh Anda. Selain itu, serat sehat dan kandungan protein tinggi dalam buckwheat melengkapi nutrisi dalam lobak secara sempurna, menjadikan keduanya sebagai sumber kekuatan nutrisi yang sesungguhnya. Salah satu hal yang paling menakjubkan adalah bagaimana serat spesifik dalam buckwheat dapat membantu tubuh Anda memproses nutrisi dengan lebih efisien, membersihkan pembuluh darah dan usus Anda secara efektif sekaligus memperkuat sifat anti kanker alami dari lobak. Faktanya, kombinasi ini telah terbukti sangat fantastis untuk pencegahan dan manajemen berbagai masalah kesehatan, termasuk menjaga kesehatan payudara dan usus besar. Jadi mulai sekarang, baik saat Anda menikmati pancake buckwheat, mie buckwheat dingin, atau semangkuk pasta buckwheat yang hangat, pastikan untuk menambahkan parutan lobak atau sedikit jus lobak segar ke dalam hidangan Anda untuk mendapatkan dorongan kesehatan yang maksimal. Jadi, kita sudah membahas 3 kombinasi makanan terburuk dan 3 yang terbaik untuk dinikmati bersama lobak putih Anda. Sekarang mari kita buat ringkasan singkat supaya kesehatan Anda tetap terjaga di jalur yang benar ya. Pertama, untuk memastikan Anda menyerap setiap tetes vitamin C yang luar biasa itu, usahakan hindari mencampur lobak dengan mentimun atau wortel. Dan sebaliknya, padukanlah dengan kubis untuk dorongan kesehatan yang nyata. Selain itu, jika Anda memiliki masalah tiroid yang sensitif, ingat ya untuk tidak memakan lobak dalam keadaan mentah, karena akan jauh lebih baik jika dinikmati setelah dimasak atau direbus. Jangan lupa juga untuk memadukannya dengan sedikit madu guna meningkatkan energi Anda dan memaksimalkan penyerapan nutrisi ke dalam tubuh. Terakhir, jika perut Anda cenderung lemah, cobalah untuk tidak berlebihan mengonsumsi serat mentah. Dan selalu usahakan menikmati lobak bersama buckwheat atau gandum hitam agar pencernaan Anda tetap lancar dan nyaman. Bagaimana menurut Anda, para subscriber setia Dr. Koco? Saya sangat berharap Anda bisa menggunakan kombinasi sempurna ini untuk melindungi kesehatan dan mendapatkan manfaat maksimal dari sayuran yang luar biasa ini. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu berharga Anda bersama saya hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like dan pastikan untuk membagikan informasi ini kepada keluarga serta teman-teman tercinta Anda. Saya akan selalu mendukung kesehatan dan kebahagiaan Anda semua. Saya Dr. Koco, sampai jumpa lagi di video informatif berikutnya.